Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah Psikologi Keluarga S2 HKI Unsuri Surabaya dengan topik teori konflik, sumber konflik keluarga dan solusinya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi. Selamat menyimak dan menyaksikan. Istri juga butuh curhat. Jikalau curhat itu tidak curhatan itu tidak ditanggapi, maka apa fungsinya suami istri? Karena itulah yang kemudian dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan sekaligus menutup aurat masing-masing. Di aurat inilah yang kemudian penting dalam rangka untuk menjembatani hal-hal yang akan memungkinkan terjadi konflik yang berkepanjangan. Ini terkait dengan ini penerapannya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, inilah kemudian penting. Sebelum menentukan pilihan, pilihlah jodoh dengan menghadirkan Allah. Sekali lagi, pilihlah jodoh dengan menghadirkan Allah. Karena bagaimanapun juga, apakah calon istrinya atau calon suaminya itu frekuensinya sama atau tidak, sekufu atau tidak ada yang tahu. Apalagi kalau kemudian pacaran ini banyak kamuflasenya. Tidak sedikit pasangan dari yang saya sampaikan tadi, fakta tadi, itu dari proses pacaran dulu. Pacaran itu selain menghabiskan energi, sekaligus ada kamuflase yang bisa ditutup kalau memang ada sifat-sifat yang memang tidak sefrekuensi. Nah, inilah yang kemudian kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa istri itu adalah pakaian buat kamu dan suami itu adalah pakaian buat istri. Itu adalah dalam rangka apa? Tidak ada aurat, tidak ada rahasia. Misalkan tadi saya ulang lagi, kalau buka HP, maka tidak bisa dipidana. Kan atas apa yang dilakukan. Tidak ada privasi antara suami dan istri. Karena apa? Tubuh pun tidak ada sehelai benang pun yang mengharamkan untuk menutupinya. Semuanya halal. Maka fa'tu harthakum anasyi'tum. Fa'tu harthakum anasyi'tum. Ketika mau mencoba menikmati dan dinikmati, fa'tu harthakum anasyi'tum. Maka nikmatilah, cangkollah ladangmu itu dari mana engkau ingin mencangkuli ladang itu. Itu artinya apa? Masing-masing bisa membangun sebuah mawaddah dan rahmah dengan berbagai macam cara yang tentu yang masih dalam kategori normal dan wajar saja. Nah, inilah yang kemudian memilih jodoh dengan menghadirkan Allah. Sekali lagi, memilih jodoh dengan menghadirkan Allah itu penting dalam rangka apa? Biarlah Allah yang memilihkan. Apakah ini karena yang waja'ala apa itu? Khalaqakum azwaja, menjadikan azwaja. Maka azwaja ini sebetulnya Allah sudah memilihkan. Karena itulah dengan menghadirkan Allah, jangan seperti orang memilih baju di toko, diraba, dipegang, dipakai, kekecilan atau kebesaran dikembalikan. Belum dinikah sudah diapa-apain, maka ini sama dengan memilih baju di toko. Belum resmi sudah dipakai. Karena untuk memakai harus dibeli dulu. Dengan apa? Ijab kabul. Karena itu kebanyakan proses pernikahan seperti baju di toko, konflik ini pun tidak terelakkan. Karena kepentingan akan cenderung hal yang bersifat fisik. Seperti bermain PS, dimainin dulu, dinikmati dulu, dipuasin dulu, baru dibayar. Dipandang, dimainin, dipuasin, baru dibayar. Artinya apa? Inilah yang kemudian muncul LKMD, MBE, lamaran carry, meteng dhisik. MBE, married by accident. Maka tentu LKMD, MBE ini akan sangat rentan akan berpisah. Fakta menunjukkan begitu. Bahkan ketika saya di KUA, itu hanya formalitas tok itu. Jadi nikahnya sudah di KUA,
Formalitas tok, yang satu sudah hamil agak besar dan kemudian langsung setelah ini kamu jangan pernah ke rumah. Nanti begitu lahir langsung cerai. Udah begitu. Karena memang secara tanggung jawab ya seperti bermain PS ini, dipandang, dimainin, dipuasin, baru dibayar. Atau datangnya jodoh seperti air mengalir dari hulu ke hilir. Ada yang mengalir dari hulu sampai ke hilir, tapi ada yang di tengah jalan diambil Pak Tani sehingga jenak di sawah, tapi setelah sawah dialiri kembali lagi ke muara lagi, begitu seterusnya, sehingga kalau datang seperti air mengalir, inilah yang kemudian tipe laki-laki dan tipe perempuan yang model kawin cerai dan kawin cerai. Jadi kalau kemudian dia mencabangkan diri, maka jelas akan timbul kawin cerai. Tapi jika dia akan istiqomah dari hulu ke hilir, apapun yang terjadi, biarpun bumi bergoncang, air ini harus mengalir sampai laut. Jangan sampai mau ke pemetak-pemetak, sehingga itu adalah bibit-bibit terjadi retakan-retakan akan menguap di tengah jalan, belum sampai ke laut. Karena sesungguhnya siklus air itu adalah dari laut, kemudian jadi uap sampai ketinggian tertentu, dia akan jalan ke gunung, dari gunung turun hujan, hujan ini kemudian mengalir ke sungai, sungai kemudian kembali ke laut, dan itulah siklus air. Hidup berumah tangga yang langgeng pun bisa memakai prinsip air ini. Air ini tidak akan menampakkan kesombongannya. Air ini akan menjadi penyejuk dahaga, akan menjadi pelepas kepenatan. Air ini pun akan menjadi penghilang kecapean di dalam tubuh. Karena apa? Orang ngantuk, orang capek, rumusnya satu, mandi. Kalau bangun sebelum subuh, kalau kemudian begitu bangun, misalkan bangun jam 2, bangun jam 1, bangun jam 3, begitu bangun langsung mandi, seharian tubuh ini akan terasa seger. Sebaliknya, jikalau dia hanya menyentuh air untuk berwudu, selepas sholat kemudian tidur lagi, maka selama seharian dia akan menjadi pemalas. Maka ada doanya adalah Allahumma inna na'udzubika minal kaslan. Ya Allah, lindungilah saya dari sifat malas, wasu'il kibar, dan keburukan ketika di usia senja. Inilah yang kemudian akan menjadi bagian yang tak terpenting dalam melanggengkan sebuah bahtera rumah tangga. Karena itulah pertimbangan kalau saya meminjam apa yang pernah disampaikan Gus Dur, orang yang paling hebat itu adalah nikah yang dapat nilai 1000. Tapi jika 1000 tidak dapat, maka ambil yang 1. Ternyata dari rumusnya Gus Dur bahwa tungkahul mar'atu li arba', seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama 5 liha. Tapi 5 liha ini nilainya 0. Sekali lagi, 5 liha ini nilainya 0. Wali hasabiha. Apa itu hasabiha? Keturunannya itu nilainya juga 0. Wali jamaliha itu nilainya 0. Kenapa? Harta akan mengenal habis. Nasab akan mengenal. Jangan kemudian membangga-banggakan dzurriyyah Rasul padahal bukan dzurriyyah Rasul. Petentang-petenteng kesana kemari menghina orang, mengatakan bahwa saya ini adalah kelompok yang merupakan orang yang paling terhormat. Bahkan saking terhormatnya bahwa mereka yang mengaku keturunan Rasul maksiat itu lebih mulia dari 60 kiai. Itu adalah statement yang sangat menyesatkan. Wali jamaliha karena kecantikannya. Kecantikan itu pun mengalami kelunturan. Sekali lagi, kecantikan akan mengalami kelunturan sehingga nilainya tetap 0. Walidiniha karena agamanya. Sekali lagi, walidiniha karena agamanya, maka nilainya 1. Maka jikalau malnya tidak didapat, jangan sampai meninggalkan agamanya. Hasab tidak didapat, jangan sampai meninggalkan agamanya. Jamal tidak didapat, jangan sampai meninggalkan agama. Kenapa? Karena yang dikejar hartanya, nasabnya, kecantikannya akan 0, hancur lebur. Bahkan di dalam riwayat yang lain, jikalau yang dicari karena hartanya, maka Allah akan memiskinkan dirinya. Jikalau yang dicari adalah nasab dan jamalnya, maka Allah akan menghinakan dirinya itu.
Inilah yang kemudian walidiniha. Dan kalau walidiniha fadfar bidzatid taribat yadak. Apa? Karena agama, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Taribat yadak. Tangan ini tidak sampai berdebu. Dan disinilah tarhibnya yang saya sampaikan tadi. Hadis riwayat Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Riwayat Anas diriwayatkan dari Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja imra'atan, siapa yang menikahi seorang perempuan, man tazawwaja, siapa yang menikahi perempuan li'iz ziha, karena keagungannya, lam yajidhu illa dhillan, maka tidak akan nambah kecuali kehinaan. Wa man tazawwajaha, siapa yang menikahinya limaliha, lam yazidhu Allah, maka Allah tidak akan menambahnya illa faqran, kecuali kemiskinan. Man tazawwaja li hasabiha, siapa yang menikah karena nasabnya, lam tazidhu illa danaatan, maka tidak akan tambah kecuali ketercelaan. Wa man tazawwaja imra'atan, siapa yang menikahi seorang perempuan, lam turid biha, tidak karena itu yang disebutkan tadi, illa ayyaqdo basarahu, kecuali bagaimana dia bisa memejamkan matanya, wa yuhassinu farjaha, dan dia ingin memelihara farjinya, au yasilu rahimah, atau menyambung silaturahim, barakallahu laka fiha wa barakala fihi, maka Allah akan memberkahi rumah tangganya dikala dia senang maupun dia dalam posisi tidak senang, dikala dia melimpah ruah hartanya maupun harta tidak ada. Karena apa? Silaturahim tetap terjaga, perilakunya tetap terjaga, maka inilah yang akan menjadi bibit yang penting dalam rangka membentengi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dari berikutnya, kalau kemudian bersatunya perjodohan pria wanita seperti bersatunya unsur kimia, senyawa kimia bisa menjadi obat, air, atau racun, atau lain, maka tentu Allah sudah memilihkan jodoh itu sudah frekuensi sama. Biasanya laki-laki jahat itu ketemu laki-laki jahat, laki-laki baik ketemu dengan perempuan baik, laki-laki pezina akan menikah dengan perempuan pezina, laki-laki solih akan ketemu dengan wanita solihah. Itu apakah kemudian setelah bertemu akan menjadi obat, apa menjadi racun, atau yang lain? Itu adalah seperti menggabungkan unsur kimia. Dan inilah yang kemudian akan menjadi titik penting dalam menangani masalah konflik. Ini yang sebagai pemantik untuk kita diskusikan, saya persilakan.